Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saat ini ana berada di lokasi insyaallah taala pembangunan markas tahfiz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah. Di mana program kami di sini semuanya pendidikan setingkat SD, SMP, SMA di sini full gratis. Apakah yang berkaitan dengan program non asrama maupun yang asrama. Dan juga di tempat ini kita akan membina dan mendidik anak yatim dan duafa. Kenapa anak yatim dan duafa? Karena sebagian manusia sangat tidak memperhatikan anak-anak yatim dan duafa. Padahal itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dan mendidik dan membina anak-anak yatim dan duafa yang ada di sekitar kita maupun di tempat yang lainnya. Dan insyaallah taala di lokasi ini zaman rahmatullah kita akan membangun sarana ibadah yaitu masjid. Yang mungkin masjid yang kita akan bangun ini bernuansa terbuka. Jadi bernuansa terbuka sehingga akses untuk masuk di masjid ini sangat nyaman dan aman dan menyenangkan bagi siapapun di antara kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah sholat waktu di tempat ini. Jadi kita akan peruntukkan secara umum, secara terbuka bagi kaum muslimin di tempat sekitar markas tahfiz Darul Ilmi Malik Ibnu Rabi'ah yang ingin melaksanakan sholat waktu, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, lokasi kita ini ukurannya 4.218 ya meter persegi, sekitar 4 area. Maka di tempat ini kita akan membangun masjid, begitu pula dengan sarana kelas, sarana pendidikan kelas, begitu pula dengan asrama bagi anak-anak nanti yang mondok di tempat ini, yaitu pembinaan anak yatim dan duafa. Oleh karena zaman rahmatullah, kebaikan yang besar ini di bulan Ramadan, di puasa yang kedua ini, di tahun 2025, kami membuka kesempatan dan membuka seluas-luasnya kepada kaum muslimin dan muslimah yang ingin ikut andil mengambil kebaikan yang besar ini dalam pembangunan masjid, sarana pendidikan, kelas asrama, agar bisa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Kita mendonasikan sebagian dari harta yang kita miliki. Berapapun nominal yang kita keluarkan, 5.000, 10.000, 50.000 dan seterusnya, maka insyaallah taala apa yang kita keluarkan, apa yang kita sisihkan itu adalah merupakan amal jariah. Kenapa amal jariah zaman rahmatullah? Sebab amal jariah ini adalah amalan yang sangat ditekankan, amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang hidup di dunia ini. Karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas, sehingga kita butuh banyak amal jariah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Apabila anak Adam telah meninggal, maka seluruh urusannya yang berkaitan dengan dunia sudah terputus. Illa min zalat, kecuali 3 perkara: sedekatin jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu. 3 perkara yang tetap akan mengalir pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, membangun masjid, membangun sarana pendidikan, dan ini sangat ditekankan oleh para ulama. Bagaimana seorang hamba itu pintar-pintar melihat peluang amal jariyah, membangun masjid, sarana pendidikan, yang dimana di tempat tersebut akan dihafalkan Quran, orang beribadah kepada Allah dan seterusnya, akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang tafa'abi. Di sinilah tempat kita akan menyebarkan ilmu. Dan masya Allah zaman rahmatullah, apabila kita berhasil mendidik anak-anak kita di tempat ini, mereka menghafalkan Quran, mereka tahu sholat, mereka tahu wudu, mereka tahu bertayamum, mereka tahu berhaji, di tempat ini kita ajarkan, dan kemudian mereka besar mengajarkan ilmu itu juga, maka mengalir pahalanya terus menerus meskipun kita sudah meninggal. Kemudian awaladin salih yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan kita. Sebagian tafsiran para ulama, anak saleh di sini tidak apakah yang berkaitan dengan anak kandung ataupun anak kandung, bukan anak kandung, anak kandung atau bukan anak kandung yang kita didik, yang kita besarkan, yang kita bina, yang kita didik mereka, kemudian mereka besar menjadi anak soleh dan senantiasa mendoakan kita kebaikan, maka juga kita akan mendapatkan amal jariah tersebut. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita sama-sama membangun masjid, membangun sarana pendidikan kelas di tempat ini agar anak-anak kita bisa menghafalkan Quran, mereka belajar agama Islam dengan baik, tentunya di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, berapapun nominal yang kita keluarkan, maka insyaallah taala itu terhitung pahala amal jariah. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan, maka berpeluang mendapatkan pahala yang berlipat ganda jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan peluang ini, karena peluang ini insyaallah taala tidak akan pernah membuat kita rugi, justru sebaliknya peluang ini akan menjadikan hidup kita lebih berkah dan rezeki kita semakin bertambah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak aneh ya. Ya kalau antum menuntut ilmu, belajar saja yang baik dan benar. Jangan ikut-ikut campur urusan ustad-ustad. Antum itu bukan ustad. Masuk di dalam hal yang bukan urusan antum, antum berdosa. Jelas ya? Orang bersatu berbuat baik itu cirinya ahli sunnah. Dan antum tahu sendiri, saya termasuk orang yang menyuruh ke sana, bersemangat. Orang yang menyimpan pun kita ajak. Orang kafir pun kita ajak masuk Islam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Ana masih teringat
orang tua kita, syekh kita, guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala anhu wa ra'ah, salah seorang kibar ulama, pernah membuat sebuah kitab atau catatan beliau atau nasihat beliau berkaitan dengan rifqun ahli sunnah bi ahli sunnah, yaitu berlaku lemah lembut terhadap sesama ahli sunnah. Jadi kitabnya adalah rifqun ahli sunnah bi ahli sunnah, kelembutan, kesantunan, kemuliaan ahli sunnah dengan ahli sunnah yang lainnya. Kenapa kemudian buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr? Karena pada saat itu kita mengetahui terjadi khilaf di antara ahli sunnah bi ahli sunnah, sesama ahli sunnah. Terjadi pertentangan, terjadi gesekan, terjadi yang namanya saling memboikot, saling tahdir mentahdir di antara ahli sunnah wal jamaah. Ya, setiap kelompok tertentu ada syekhnya, ada gurunya, dan kemudian saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling mengeluarkan satu sama yang lainnya. Mereka bukan ahli sunnah dan mereka bukan ahli sunnah. Jadi satu sama yang lainnya mengklaim ahli sunnah dan satu sama yang lainnya mengklaim bukan ahli sunnah wal jamaah. Muncul pertanyaan di dalam diri kita, kenapa selalu ada pertikaian di antara kaum muslimin? Ya, seperti misalnya kita mengetahui ada sedikit perbedaan pendapat di antara NU Muhammadiyah Persis, begitu pula dengan kelompok-kelompok yang lainnya yang ada di Indonesia. Inilah bukti kenabian Nabi kita SAW. Bahwasanya umat ini mau tidak mau takdir Allah Subhanahu wa taala berjalan di tengah-tengah mereka. Terjadi gesekan, terjadi pertikaian, terjadi cekcok, terjadi satu sama yang lainnya saling memboikot dan sebagainya. Jangankan di zaman kita, ya, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan berbagai macam ujian, di zamannya Nabi SAW, ya, di zamannya para sahabat, di zamannya sahabat saja, banyak terjadi kegaduhan, banyak terjadi pertikaian, sampai terbunuhnya Utsman, sampai terbunuhnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka semuanya ini adalah merupakan bentuk fitnah-fitnah, ujian yang menimpa kaum muslimin yang telah disinyalir, yang telah disebutkan oleh Nabi kita SAW. Ya, kembali lagi kepada kitab yang dikarang oleh guru kita, syekh kita, orang tua kita, al-walid kita, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala anhu wa ra'ah. Di mana di buku beliau menasihatkan kepada ahli sunnah dengan ahli sunnah yang lainnya untuk saling berlaku lemah lembut, saling mengayomi, saling memuliakan, saling menghormati. Karena kita tahu dahulu pertikaian ahli sunnah sama ahli sunnah itu sangat keras sekali. Ya, sangat kental sekali, sangat keras sekali. Bahkan dahulu ada dikatakan kubu Yaman, kubu Madinah, dan sebagainya. Ya, satu sama yang lain saling mentahdir. Dan permasalahan yang mereka kemudian bersikeras di dalamnya, ini bukan permasalahan yang sifatnya usul, bukan sifatnya usul, yang sebagaimana yang dibahas kemarin oleh Ustaz Riyad Bajrai hafizallahu taala anhu wa hadahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan Allah memberinya petunjuk kepada beliau agar bisa mengetahui kadar rokok itu seperti apa. Ya, kita paham lah. Baik. Permasalahan yang mereka dahulu kita saling gontok-gontokan, saling berpecah belah, saling kemudian cakar-mencakar adalah, contoh kecilnya saja misalnya, adalah permasalahan video. Permasalahan video. Sehingga ustadz-ustadz kita dahulu di Roja itu ditahdir oleh barisan-barisan ustadz-ustadz kita juga, itu karena permasalahan video. Ada yang menghalalkan video dan ada yang mengharamkan video. Nah, ini bukti betapa dahulu kita sangat rapuh dengan perselisihan yang ada. Sangat mudah diobok-obok, sangat mudah kemudian dipancing emosi kita berkaitan dengan fitnah video tersebut. Baik, itu terlepas daripada permasalahan yang ada. Tapi misalnya sekarang juga, alhamdulillah kita melihat ada mulai persatuan, ada mulai saling merangkul kembali sesama ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau antum bertanya kenapa terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, ya inilah, ya, di antara doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah agar hati-hati kaum muslimin itu disatukan, tetapi Allah tidak mengijabah doa ini. Ya, tetap saja ada pertikaian, perselisihan pendapat di antara manusia, di antara kaum muslimin, di antara para ulama, itu terjadi di tengah-tengah kita. Ya, jangankan kita, NU dengan orang NU saja kadang mereka berselisih, Muhammadiyah dengan Muhammadiyah berselisih, Ahlussunnah dengan Ahlussunnah berselisih, apatah lagi di luar daripada kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi. Tapi jamaah rahmatullah, berkaitan dengan Ustaz Riyad Bajrai, saya ingin katakan kepada teman-teman para konten kreator yang antum mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang merujuk kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mari kita sudahi pertikaian ini. Ya, mari kita
satu sama yang lainnya saling menghormati. Begitu pula dengan Ustaz Riyad Bajri, kita nasihati beliau untuk tidak memperkeruh permasalahan yang ada. Karena fitnah ini akan digoreng oleh orang-orang sempalang, orang-orang ahli syirik, ahli bid'ah yang tidak menyenangi antum. Stop, ya. Biarkanlah permasalahan ini kemudian berjalan dengan alamiahnya. Antum sibuk dengan dakwahnya antum Ustaz, antum sibuk mengenalkan manhaj akidah yang benar di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Atau kalau antum mengambil pendapat rokok itu halal, antum yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan ana, bukan kami. Antum sendiri nanti yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh juga Imam Asy-Syaukani rahimahullah menghalalkan rokok bukan berarti kita mengeluarkan beliau dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebuah kekeliruan dan kesalahan fatal kalau ada sesama Ahlussunnah wal Jamaah terjatuh dalam sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, taruhlah maksiat dan dosa juga, kemudian kita keluarkan mereka dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal mereka adalah para pembela Ahlussunnah wal Jamaah. Jangankan itu, dengan Ustaz Riyad Bajri yang terjatuh, mungkin kita anggap katakan Ustaz Riyad Bajri terjatuh, salah beliau, keliru beliau. Dan apapun hujah beliau berkaitan dengan rokok, maka semuanya lemah. Ya, kita meyakini seperti itu. Saya meyakini seperti itu. Semua hujah, semua data, semua akwal berkaitan dengan dukhan yang disampaikan Ustaz Riyad Bajri, saya menganggap itu semua lemah. Ya, rapuh, tidak bisa dijadikan hujah. Khilaf halal dan haramnya rokok ini tidak mu'tabar. Ya, bukan khilaf yang besar. Sepakat jumhur para ulama, kemudian para imam al-madzahib menganggap rokok ada sesuatu yang khaba'ith, sesuatu makanan atau sesuatu yang dikonsumsi yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Baik, jangankan Ustaz Riyad Bajri kita berikan uzur kepada beliau karena mungkin beliau mengikuti hawa nafsunya atau belum sampai ilmu kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ada salah seorang sahabat yang disebut dengan An-Nu'aiman ibnu Amru. An-Nu'aiman ibnu Amru. Di mana Nu'aiman ini, ikhwan? Antum harus ketahui, dia ini pemabuk. Sahabat yang gemar suka minum khamar. Padahal pada saat itu sudah turun dalil berkaitan dengan pengharaman khamar. Tetapi sahabat ini, ya mungkin karena sudah kebiasaannya minum khamar, sudah tradisinya sudah menjadi enak bagi dia minum khamar, hingga terus didapatkan minum khamar. Ya, dicambuk lagi, dihukum lagi oleh sahabat, dipukul lagi, dicambuk lagi, besoknya lagi dapat minum khamar lagi, hingga kemudian orang merasa melihat ini orang kok nggak bisa berubah ini orang kok nggak bisa bertobat kepada Allah, kurang ajar ini orang, hingga keluarlah dari lisan sebagian sahabat itu kalimat laknat kepada Nu'aiman ibnu Amru. Maka Nabi SAW kemudian membela Nu'aiman ibnu Amru. Lihat, Nabi SAW membela sahabatnya minum khamar. Apa pembelaan Nabi SAW di sini? Lihat, apa pembelaan Nabi SAW di sini, ikhwan? Beliau SAW mengatakan, la tal'anu. Kalian jangan melaknatnya. Baik, fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Karena saya tidak tahu darinya kecuali aku mengetahui dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sesama muslim, sesama ahli sunnah yang terjatuh dalam maksiat dan dosa, kalian jangan membantu syaitan untuk membinasakan muslim yang lainnya yang terjatuh dalam dosa tersebut. Undur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Pelaku dosa, kita tolong mereka. Ya, kita tegakkan hujah kepada Ustaz Riyad Bajri. Kita nasihati beliau. Melalui video juga, ya, anak nasihat Ustaz Riyad Bajri. Ustaz, antum taubat dan tinggalkan pendapat yang antum yakini. Karena ini mudaratnya besar. Orang kena kanker, orang kena tumor dan sebagainya, penyakit batuk berdarah, paru-parunya bolong, bocor disebabkan karena rokok. Apakah rokok itu bisa mematikan dampaknya negatifnya di waktu yang cepat atau di waktu yang lama dikonsumsi? Kita menolong Ustaz Riyad Bajri karena kita yakini beliau ahli sunnah, Ustaz ahli sunnah wal jamaah yang selama ini membela usulnya ahli sunnah wal jamaah dari kerancuan-kerancuan orang yang ingin merusak dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan sebagaimana antum juga lihat tadi bagaimana Ustaz Zulkarnain, Masya Allah nasihat beliau. Antum kalau bukan Ustaz jangan terlalu banyak bicara. Ini banyak konten-konten kreator, bukan Ustaz, bukan da'i, dadakan muncul ya 1-2 hari mengenal manhaj ahli sunnah wal jamaah sudah lantang berani berbicara ini dan itu. Apatah lagi di videonya dia banyak mengkritik pemerintah. Ini tidak bisa, tidak benar ini. Bukan jalannya salaf seperti ini, ikhwatal iman. Para netizen, antum tobat kepada Allah. Dan nasihat juga, kami pernah duduk bersama dengan orang tua kami, guru kami, Ustaz Abdul Hakim
Amir Abdad hafizallahu taala anhu wa ra'ah, satu ketika kami bertanya kepada beliau. Saya langsung bertanya kepada beliau di forum saat itu, di forum doa di Makassar, Sulawesi. Saya tanya, "Ya Ustaz, ada di sana panitia itu baru ngaji, baru taubat, baru hijrah dari manhaj yang bermasalah yang mereka kemarin berada di manhaj itu. Kemudian mereka menjadi panitia kajian, mengurus, mengelola dakwah, mengatur ustaz-ustaz ahli sunnah. Bagaimana pendapat antum?" Maka beliau marah, menasihati, jangan. Yang mengatur dakwah ini orang berilmu, para ustaz, para dai. Karena mereka paham apa yang dibutuhkan oleh umat. Sama dengan sekarang ini, banyak orang yang 1-2 hari taubat, belum tasfiyah wa tarbiyah, belum kita bersihkan syubhat yang ada di diri mereka. Kita tidak pernah tahu di mana mereka belajar akidah sunnah wal jamaah. Apakah mereka sudah masuk mendalami akidah sunnah wal jamaah, menjadi konten kreator, berbicara ini dan itu, berbicara permasalahan yang besar. Kemudian antum ikuti, ittaqillah, cukupkan antum dengan ustaz. Masya Allah, nasihatnya Ustaz Zulkarnain luar biasa. Antum kalau bukan ustaz, jangan terlalu banyak bicara, diam. Dan kita mabei, yang antum tidak paham, cukupkan diri antum dengan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Biarkan mereka menjelaskan. Biarkan asatidzah ahli sunnah wal jamaah yang membantah ustaz lihat Badri. Bab ilmiah berjalan dari zaman ke zaman di antara ahli sunnah wal jamaah. Bab ilmiah saling berbantahan, saling diskusi, saling menegakkan hujah. Biasa. Saling menegakkan hujah biasa. Di antaranya mungkin ya, kita bisa melihat Ustaz Firanda membolehkan kunut, Ustaz Yazid membid'ahkan kunut, begitu juga Ustaz Abdul Hakim, biasa. Berjalan khilaf di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan kira sesama ahli sunnah wal jamaah itu sama, satu frekuensi, satu pemikiran, satu pendapat. Berbeda, ikhwan. Dulu ada yang membid'ahkan tahrikul yad, ya. Di antaranya Ustaz Zulkarnain dahulu membid'ahkan tahrikul yad. Di antara para ulama mengatakan tidak, itu biasa, lumrah. Biarkan berjalan dakwah ini, ya kita para penuntut ilmu menikmati bagaimana satu sama yang para ulama menegakkan hujah. Seperti misalnya Syekh At-Wajiri dengan Syekh Albani saling berdebat, saling diskusi ilmiah, saling membuat kita membantah satu sama yang lainnya. Syekh At-Wajiri mewajibkan dan namanya cadar bagi seorang wanita, Syekh Albani tidak mengatakan wajib, dan seterusnya. Itu biasa. Apa yang masalah? Yang masalah sekarang ini banyaknya konten kreator yang ikut berbicara, bahkan gerak-geriknya saja Ustaz Riyad Badri ditanggapi. Ini kok ngaco nih. Ya kita harus luruskan ini, ikhwan. Ya, kita harus luruskan kekeliruan dan kesalahan sebagian konten kreator yang mereka bukan ustaz, bukan dai, bukan dai ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada tasfiyah dan tarbiyah dalam diri mereka. Sebagaimana Syekh Albani mengatakan, ketika seseorang ada yang keluar dari manhaj yang bermasalah dahulu, maka dia harus melewati tasfiyah, dibersihkan dulu syubhat yang ada di kepalanya, yang ada dalam dirinya. Kemudian dimasukkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mendakwakan agama ini, mendakwakan tauhid, maka beliau tasfiyah, melakukan tasfiyah dahulu, membersihkan semua akidah-akidah syirik yang ada di dalam dirinya, para sahabat, kemudian memasukkan nilai-nilai tauhid yang benar. Barulah seperti ini. Barulah seperti ini keadaannya kaum muslimin. Masya Allah, nasihatnya Ustaz Zulkarnain saya sangat setuju. Saya sangat mengapresiasi apa yang beliau katakan, bahwasanya orang itu jangan terlalu banyak berbicara kalau bukan kapasitasnya antum. Para konten kreator itu bukan ustaz, bukan dai. Kebanyakannya mereka hanyalah dadakan. Saya tidak tahu apa isi hati mereka, apakah ingin mencari cuan atau mencari viewers dari apa yang mereka lakukan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita berada di bulan Ramadan ini. Ya jangan mengisi Ramadan dengan banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dakwah itu memperbaiki, bukan saling menghujat, saling merendahkan, saling mengata-ngatai. Tidak seperti itu, ikhwan. Masya Allah, saya mendapatkan juga tulisan dan nasihat dari Dr. Ali Misri Senjam Putra, ustaz kita, orang tua kita juga. Beliau nasihatnya luar biasa juga. Ini yang harus ketahui. Makanya ikhwan, kalau ada permasalahan seperti ini, selalulah kembali kepada para kibar ulama, kibarul asatidzah. Jangan mengambil ilmu dan jangan mengambil nasihat dan petunjuk dari asagir, orang-orang yang kecil, orang yang kita tidak ketahui bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Tiba-tiba muncul, ya yang tadinya dia NU, tiba-tiba dia menjadi salafi, tiba-tiba menjadi wahabi. Ini walaupun kita tetap berhusnudzan, berbaik sangka, tetapi ya harus ta'anni, berhati-hati. Karena ini zaman fitnah, ikhwan. Zaman fitnah, antum harus berhati-hati. Jangan antum mudah diadu domba, digiring, dijadikan netizen basar untuk menyerang ustaz-ustaz yang lainnya. Jangan seperti itu. Ittaqillah kepada Allah. Nasihatnya Dr. Ali Nasir, Masya Allah, bagus sekali. Fokus ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya ikhwah.
Nah, cukup satu atau dua orang saja menanggapi, tidak perlu terlalu jauh, kata Dr. Ali Misri. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz Zulkarnain sudah membahas tentang rokok, Ustaz Abu Muhammad Tusaikat sudah bahas tentang rokok, Ustaz apa namanya, Bahran yang dokter itu sudah bahas tentang rokok, Ustaz Amin Urbas sudah bahas tentang rokok, Ustaz Khaliful Hadi kita sudah tonton videonya yang membahas tentang rokok, selesai. Cukupkan diri kita dengan mereka. Kita sudah mengambil ilmu dari mereka. Khas. Biarkan Ustaz Ridwan Bajil dengan pendapatnya, biarkan beliau. Dan beliau sendiri akan diminta pertanggungjawabannya. Wala tazir waziratu wisra ukhra, karena orang tidak akan pernah menanggung apa yang dikatakan Ustaz Ridwan Bajil tentang rokok. Demi Allah Jalla Jalaluhu, dia akan mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan kita sudah membantahnya, Masya Allah kita sudah membantahnya, asal kita sudah membantahnya, menegakkan hujah kepada beliau. Kemudian tidak perlu terlalu jauh, tidak perlu terlalu bising, tidak perlu terlalu semua orang berbicara ini dan itu. Ittaqillah. Lisan kita, perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Seperti orang mukmin. Kita doakan Ustaz Riyad Bajri, semoga Allah memberikan hidayah. Beliau terjatuh di situ. Beliau terjatuh. Tidak ada manusia yang maksum. Ya. Tidak ada para ulama yang maksum. Kadang ya, di antara ulama kita pernah menganggap sholat berjarak ketika COVID pada saat itu, corona, itu tidak sah sholatnya. Ada syekh yang membantahnya. Jadi syekh yang antara syekh membantah. Nah, inilah indahnya ilmu. Dengan bantahan, dengan tegaknya hujah, terjagalah ilmu ini. Terjagalah agamanya. Ini refon ahli sunnah di ahli sunnah. Ya, bukan ahli bidah dengan ahli sunnah, bukan. Ya, sesama ahli sunnah. Jangan terlalu keras lah. Jangan terlalu berlebihan lah menanggapi hal itu. Ya, walaupun kita tahu ini perkara yang khilaf di antara para ulama yang bukan mu'tabar, tetapi ya, kalaupun dia mengambil pendapat itu, fadhal, silakan. Baik. Kemudian, ya saling mendoakan kata beliau dan menjaga kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kita. Jadi kita alhamdulillah, kita yang sudah mengambil pendapat hukum merokok hukumnya haram, istiqomah, ya. Ayo kita istiqomah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan hati kita supaya tidak terjatuh lagi dengan rokok, dengan adanya Ustaz Riyad Bajri, ya, dan sampai kita terjatuh lagi dengan rokok. Ada yang kita merokok, kita tinggalkan. Ayo kita tinggalkan. Bagaimana para asatidzah kita sudah memberikan rincian yang sangat luar biasa tentang haramnya rokok. Masya Allah, mereka luar biasa keilmuan mereka. Taib. Tidak perlu ada bahasa mengejek dan merendahkan. Ini yang saya kemarin wanti-wanti. Ya. Karena jangan sampai hari ini Ustaz Riyad Bajri terjatuh, boleh jadi besok ada Ustaz yang terjatuh lagi. Ini orang konten kreator menyerang lagi, merendahkan lagi. Jangan. Tidak seperti itu. Anda salah. Belajar dulu. Belajar dulu mandat yang benar, belajar akidah yang benar, supaya Anda benar-benar matang dalam akidah sunnah wal jamaah. Antum para netizen, para ikhwan salaf, para orang-orang yang telah berjanji atas manhaj ini, ya, antum jaga lisannya antum. Dan seperti itu memang, dan seperti itu. Ya, ada etika, ada adab. Bagaimana terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Coba lihat ketika terjadi fitnah di zaman Utsman ibn Affan. Orang-orang sebagian manusia ikut nimbrung dengan fitnah tersebut. Sebagian manusia ikut berbicara tentang sahabat Utsman, ikut menuduh sahabat Utsman. Utsman itu nepotisme, Utsman itu korupsi, Utsman ini begini dan begitu. Mereka berbicara, ikut berbicara. Karena kenapa? Mereka terfitnah dengan ada satu orang Yahudi pura-pura masuk ke dalam agama Islam yang mencerocoki suasana ini, yang membuat fitnah sana kemari. Sehingga apa? Gaduh. Akhirnya sebagian kaum muslimin pada saat itu membunuh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu karena fitnah yang ada. Makanya Nabi SAW mengingatkan ketika terjadi fitnah, patahkan pedang-pedang kalian, tinggal di rumah-rumah kalian, tutup pintu-pintu rumah kalian, jangan ikut nimbrung di fitnah. Permasalahan rokok, biarkan asatidzah yang berbicara, ente diam saja dan menyimak. Yang mana hujah yang paling kuat di antara khilaf ini? Oh, ternyata rokok hukumnya haram, selesai urusan. Ustaz Riyad Bajri terjatuh, selesai. Baik. Kemudian tidak perlu ada bahasa mengejek dan merendahkan, lisan kita tetap kita jaga. Nah, ini kemarin saya sudah katakan. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu euforia dalam kesalahan manusia, jangan. Antum konten kreator, ittaqillah, jangan terlalu bereuforia, jangan terlalu karena ini mengambil cuan daripada video-video antum, jangan. Ittaqillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan. Demikian ikhwan, sedikit. Ya, mungkin ini yang terakhir Anda bahas tentang Ustaz Riyad Bajri. Mudah-mudahan terakhir. Tidak ada lagi video yang next yang berikutnya. Kita sudah tahu sikap Ustaz Riyad Bajri seperti apa, apapun hujah, apapun perkataan beliau, terus terang saya sendiri, saya tidak menerima, saya sudah tidak mendengarkan. Biarkan dengan hujahnya beliau sendiri, dengan
berkaitan dengan rokok. Adapun dikatakan di ahli sunnah, tetap ada di ahli sunnah. Dan nasihat para ulama adalah rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah. Tetap kita mendahulukan bagaimana kelembutan di antara ahli sunnah dengan ahli sunnah wal jamaah yang lainnya. Seperti Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, kalau ada sahabat yang terjatuh dalam kesalahan, dia minum khamar dan kau laknat dia. Dan saya tidak tahu kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini dia poin yang penting yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika ada orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, terjatuh dalam kesalahan minum khamar, seperti Nu'aym bin Amr terjatuh dalam kesalahan ini, kawan. Tetapi ada amalan yang besar di dalam dirinya. Dan tidak boleh orang serampangan melaknatnya. Tidak boleh orang serampangan melakukannya, dia ahli sunnah, mencelanya, mengejeknya, merendahkannya. Karena kenapa? Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini poin yang besar. Ini usul ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.